Selama Perang Dunia Kedua, Sekutu melakukan perlawanan kepada Jerman yang hampir menguasai sebagian wilayah Eropa. Itulah mengapa Perang Dunia Kedua adalah konflik mematikan sepanjang sejarah umat manusia, karena memakan korban lebih dari 50 juta jiwa. Kisah ini terangkum dalam sebuah film The Big Red One yang dirilis pada tahun 1980, di mana perang yang berlangsung dari tahun 1939 sampai tahun 1945 ini melibatkan berbagai negara dan melalui proses panjang untuk mencapai kemenangan. Bersama Ahyan Saidi Channel, inilah kisah selengkapnya. Selamat menyaksikan. Pada November 1918, saat Perang Dunia Pertama di Prancis, seorang prajurit Amerika tersesat di medan pertempuran. Ia tetap membunuh seorang prajurit Jerman meskipun sudah mengibarkan bendera putihnya. Selepas itu, ia tiba di markas untuk menemui sang kapten. Ia bakal menunjukkan sebuah lambang angka 1 yang menggambarkan Divisi Infanteri Pertama Pasukan Big Red One, di mana lambang itu ia peroleh dari prajurit Jerman 1 jam yang lalu. Namun ternyata ia baru mengetahui bahwa perang telah berakhir 4 jam sebelumnya. Pada tahun 1942, saat Perang Dunia berkecamuk, potongan kain berasal dari topi tentara Jerman yang terbunuh menjadi terkenal di seluruh dunia. Lambang tersebut milik Divisi Infanteri Pertama dan kini sudah menjadi prajurit sersan dalam Big Red One. Maka mereka harus kembali berperang melawan tentara Jerman, di mana kali ini Sersan Possum memimpin dari pasukan bersenjata dari skuad pertama, Kompi 1 dari infanteri ke-16 untuk bertempur di kawasan Afrika Utara. Beberapa pasukan bernama Grip, seorang penembak jitu yang handal, Johnson yang dulu punya peternakan babi dan penyakit wasir, Pinci seorang anak jalanan yang memainkan saksofon, dan yang terakhir adalah Zepp, dia adalah seorang penulis novel perang yang ikut meriset serta mencari inspirasi. Kapal Amerika mendarat di pantai Aljazair, di mana sebelumnya sudah menyebarkan selebaran agar Prancis mengetahui bahwa yang datang adalah pasukan Amerika dan tidak untuk diperangi. Marshal Pétain, Adolf Hitler. Maka pada saat pasukan Amerika turun ke pantai, tiba-tiba Kolonel Prancis memberikan perintah untuk melakukan penembakan. Karena pada dasarnya saat itu Prancis masih mengadopsi kebijakan kolaborasi dengan Jerman, di mana perintah itu ditentang oleh pasukannya hingga Kolonel Prancis menembak pasukannya sendiri dan memulai pertempuran. Setelah baku tembak itu menyebabkan banyak pasukan Prancis yang tewas, mereka pun menyerah karena sang kolonel telah tewas. Namun Amerika tidak menginginkan hal itu karena menyerah hanya berlaku kepada musuh, yaitu Jerman. Maka saat itulah awal mula Prancis bebas dan bergabung dengan Amerika. Kemudian pasukan kembali menempuh perjalanan menyusuri padang gurun yang gersang, di mana Sersan mengetahui bahwa ada sebuah panser Jerman yang ditaksir menuju mereka. Karena seluruh tempat merupakan medan terbuka, mereka terpaksa melakukan persembunyian dengan menggunakan satu cara, yakni menggali lubang sedalam mungkin. Tak berselang lama, pasukan Jerman tiba tak jauh dari posisi mereka, di mana panser terus bergerak untuk menyisir daerah tersebut, hingga mereka tak bisa berbuat apapun saat panser melindas dan menyebabkan beberapa orang tewas. Hal tersebut membuat sisanya keluar dari tempat persembunyian. Mereka terpaksa mundur dan berlari sejadi-jadinya, meninggalkan sebagian teman yang tertembak oleh serangan meriam, termasuk juga sang sersan. Saat Sersan sudah berada di rumah sakit Unisee yang telah dikuasai Jerman,
Itu menandakan Amerika telah kalah dan harus pergi dari sini lantaran rumah sakit pasti akan dihancurkan. Namun sebelum ia pergi, pasukan Amerika muncul dan menanyakan keberadaan Big Red One, di mana ia pun diberitahu bahwa anak buahnya menyerang balik saat anak buahnya melarikan diri, hingga berhasil merebut Kastelin Gepsa, bahkan Tunisia yang kini mereka duduki. Pada bulan Juli 1943, pasukan melanjut menuju ke Sisilia, salah satu daerah di Italia. Mereka berhadapan kembali dengan pasukan Jerman, di mana ada senjata dan lemparan granat dari Amerika yang berhasil menjebol pertahanannya. Berganti hari, pasukan memutuskan untuk beristirahat setelah melewati perjalanan yang panjang, di mana Sersan menyampaikan berita dari markas besar bahwa Panzer Jerman Goreng berhasil mengalahkan batalion kedua Amerika. Dan jika Jerman bisa menerobos pertahanan divisi, maka mereka dipastikan harus mundur menuju lautan. Tak hanya itu, ia juga menduga bahwa pasukan bantuan masih berada di tengah laut, atau bisa diartikan tak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali diri mereka sendiri. Hingga secara mengejutkan, beberapa panser Jerman melintas di depan mereka. Bahkan keadaan sangat mencekam saat seorang tentara Jerman hampir mengetahui posisi mereka, di mana Sersan cepat mengambil langkah dengan cara menikamnya. Dan bersamaan dengan itu, ledakan datang secara bertubi-tubi. Meskipun di luar keadaan tak terlihat, namun bisa dipastikan gempuran itu membuat pasukan Jerman porak-poranda bahkan habis tak bersisa. Hal itu membuat mereka kabur memasuki goa. Namun satu persatu dari mereka dihabisi saat itu juga. Usai serangan itu, Sersan mendapat kabar bahwa artileri berasal dari Angkatan Laut Amerika yang tepat waktu menyelamatkan mereka. Di hari berikutnya, pasukan mendapat misi untuk mencari plak 88 atau meriam anti pesawat atau anti tank yang digunakan oleh tentara Jerman. Hingga saat mereka tak tahu lagi harus kemana, seorang anak kecil mengaku mengetahui letak senjata itu dan berniat mengantar mereka. Namun ia meminta sebuah kesepakatan bahwa Amerika harus memberikan ambulan berikut peti mati untuk ibunya yang sudah tewas beberapa hari silam. Sang Sersan pun menyetujuinya hingga mereka kembali mengarungi perjalanan, di mana setelah menembus terik panas matahari, mereka benar-benar menemukan senjata 88, yakni di sebuah tempat berisi beberapa orang pekerja yang diawasi oleh pasukan Jerman. Maka selesai mengatur rencana, mereka memulai penyusupan ke tempat tersebut, langsung menembak pasukan Jerman secara bersamaan. Para wanita yang tadinya dipaksa bekerja, pada akhirnya terbebas dan merayakan hal tersebut bersama pasukan Amerika. Sang Sersan pun menepati janji awalnya bahwa akan mengirimkan ambulan berikut peti mati untuk jenazah ibunya. Kemudian setelah Afrika dan Sisilia mereka taklukkan, mereka bergerak dalam operasi berikutnya di Inggris. Operasi itu diluncurkan tepat pada bulan Juni 1944 dengan pendaratan Normandia atau dikenal dengan nama D-Day, yaitu operasi sekutu untuk menginvasi Jerman yang menguasai Eropa selama Perang Dunia Kedua. Dan setelah udara lebih dulu menurunkan lebih dari 1.200 pesawat, kini giliran serangan amfibi yang melanjutkan, di mana mereka langsung disambut oleh rentetan artileri yang hingga tak terhitung banyak nyawa yang menjadi korban. Lautan pun seketika berubah menjadi darah, serangan datang tak kunjung henti, menyebabkan jalan keluar terhalang oleh pagar kawat anti-tank. This beach hasn't been touched. Tak hanya itu, tim Angkatan Laut dan Basoka yang seharusnya bisa menghancurkan jalan keluar, kini telah tumbang dan hanya tinggal mereka yang bisa diandalkan.
Maka sang sersan pun menggunakan torpedo Bangalore yang bisa digunakan rintangan dengan cara yang sulit, yakni harus menyusunnya satu persatu di depan. Number 2. Orang pertama pun bergerak dan langsung tumbang. Begitu juga seterusnya yang semakin maju dan terus tewas ditembaki. Hingga giliran Grip yang maju, ia berhasil menyambungkan sampai pagar kawat hancur dan jalan keluar pun terbuka. Come on. Setelah operasi memakan waktu lama, bahkan tak terhingga berapa banyak pasukan yang gugur, mereka pun kembali bergerak ke wilayah Prancis. Tempat di mana saat Perang Dunia Pertama, ketika sang sersan membunuh pasukan Jerman yang telah menyerah. Tak terasa waktu terlalu begitu cepat, ia menatap nanar tempat tersebut yang masih sama seperti puluhan tahun silam. Kaisar pun diminta untuk mengecek situasi di depan, tanpa ia ketahui bahwa masih banyak tentara Jerman yang hanya berpura-pura mati dan berniat untuk menjebak mereka. Alhasil sersan pun mengecek bersama-sama, di mana mengetahui satu hal yang sangat janggal, yakni terdapat tambalan di kerah baju yang berarti mereka pasukan infanteri. Maka tak ragu, ia pun menikam 3 orang sekaligus. Mengetahui kini mereka dalam jebakan, sersan menghubungi markas untuk meminta bantuan penjemputan. Namun permintaan ditolak karena takut mereka akan tersesat ketika akan menuju perjalanan. Maka dari itu, mereka pun beranjak dengan berhati-hati hingga tiba-tiba seketika peluru dan granat membuat rekan mereka tumbang. Sersan pun langsung menunggangi tank di depannya dan memberondong pasukan Jerman yang bangkit kembali untuk menyerang. Setelah situasi aman, Johnson memberi pertolongan pada temannya yang terluka. Lalu secara mengejutkan, 2 orang warga Prancis melintasi di depan mereka, di mana sang pria tewas akibat luka di tubuhnya dan istrinya dalam kondisi yang hampir melahirkan. Atas rasa kemanusiaan, mereka membawa masuk wanita itu ke dalam tank untuk proses persalinan, di mana Johnson berperang menjadi seorang dokter menggunakan alat apapun yang tersisa sampai proses kelahiran selesai. Nice, thanks for you. No, not Push in French. Don't stop, lady! Come on! Don't stop! Selepas operasi di Prancis, pasukan menyelinap masuk Sungai Meos memasuki daratan di mana resimen memperkirakan terdapat kereta api yang menghalangi mereka. Namun tak bisa menembak karena terdapat sebuah suaka atau tempat perlindungan yang berisi orang-orang yang tidak bisa dilibatkan dalam peperangan. Seorang wanita pun menawarkan rencana bahwa ia bisa menghabisi pasukan Jerman tanpa menggunakan tembakan. Maka setelah menggunakan strategi, mereka langsung bergerak untuk menyerang pasukan Jerman yang berjaga di depan. Baru kemudian wanita tersebut mengambil alih bagiannya. Lantas pasukan Amerika pun berhasil masuk dan bergerak untuk menuju ke menara, di mana lagi-lagi wanita itu mampu mengelabui pasukan Jerman, hingga sersan pun berhasil membunuhnya. Masih melanjutkan penyusupan. Kali ini mereka kurang beruntung karena Jerman mengetahui pergerakan mereka. Hal itu mengakibatkan Jerman menyerang membabi buta. Bahkan penghuni suaka juga tak sengaja terlibat. Tak terasa mereka berada di penghujung tahun 1944. Pasukan pun masih berada di Jerman, masih dengan orang yang sama, di mana Z mengetahui bahwa novela sudah terjual dengan harga yang mahal, yakni sampai $15.000. Maka ia berniat menggelar pesta bila sudah selesai dalam misi. Namun ketika masih mengobrol, tiba-tiba Jerman melakukan penyerangan. Sersan pun menggiring pasukan untuk maju dan selalu waspada oleh penembak jitu, di mana akibat tumbangnya pohon, mereka sangat kesulitan melihat dan melakukan pergerakan. Namun meskipun begitu, seorang penembak berhasil mereka tumbangkan.
Mereka pun terus maju dengan jarak pandang yang minim, di mana mereka mulai berpencar satu pasukan tertembak di depan, di mana ternyata dia adalah Kaisar. Yes. Pergerakan mereka masih terus berlanjut, dari cuaca panas ekstrim hingga pergantian musim telah mereka lalui. Namun kali ini mereka tak mampu menerobos masuk karena Jerman melakukan serangan balasan dan memukul mundur Amerika untuk kembali ke Perancis. Pada saat itu, mereka berada di hari-hari terakhir peperangan, di mana pesta yang telah mereka rencanakan kini terrealisasi menjadi pesta besar terakhir mereka sebelum dikembalikan ke garis belakang. Namun sebelum itu, Sersan memberitahu mereka akan dikirim ke suatu tempat untuk melakukan misi pembebasan. Maka di bulan Mei tahun 1945, pasukan melakukan pembebasan di kamp konsentrasi Falkenhayn di Cekoslowakia. Mereka menyerang pasukan Jerman dan menyelamatkan para tahanan. Bahkan keadaan sangat miris saat menyaksikan keadaan yang tersisa hanya tulang belulang. Ketika pada malam hari, Sersan membunuh seorang tentara Jerman yang mengibarkan bendera putihnya, di mana lagi-lagi ia baru mengetahui bahwa peperangan telah berakhir 4 jam sebelumnya. Namun kali ini Grip menyadari bahwa tentara Jerman tersebut masih hidup, mereka pun berhasil menyelamatkannya. Film ini ditulis berdasarkan pengalaman sang sutradara sendiri, bahwa Samuel Fuller adalah veteran Perang Dunia Kedua dan bertugas di Divisi Infanteri ke-1 yang berjuluk Big Red One. Secara keseluruhan, film ini menggambarkan persahabatan yang sangat kental. Bahkan meski digarap dengan biaya yang sangat minim, The Big Red One adalah merupakan film terbesar sepanjang masa. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai jumpa.